Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nopriati Wardini, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Padang Pariaman. Hari ini saya akan melaksanakan supervisi akademik kepada Ibu Srina Desmira, salah satu guru di SMP Negeri 4 Batangan Naik. Adapun alur supervisi akademik kali ini, langkah-langkahnya yang pertama praobservasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Dan hari ini langkah yang saya lalui bersama Bu Mira adalah praobservasi. Oke, Bu Mira, apa kabarnya nih Bu Mira? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi. Sebelum saya melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran Bu Mira ya, kira-kira dari percakapan kita ini apa nih harapan yang ingin Bu Mira dapat nih? Yang ingin saya dapat, pertama saya dapat pengalaman lagi dari Ibu CGP Angkatan 6, materi-materi mungkin atau alur-alur yang terbaru, mungkin ilmu terbaru yang bisa saya terapkan nanti. Terkait pembelajaran besok? Iya, terkait pembelajaran besok, saya mau mengajarkan anak tentang materi monolog teks. Ini mata pelajaran apa Bu Mira? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Materinya tadi monolog gitu. Ya, monolog teks, yaitu salah satunya adalah recount teks, menceritakan tentang pengalaman atau kejadian yang telah berlalu. Gitu. Iya. Oke, itu materinya. Di materi ini kira-kira tujuan pembelajarannya apa nih Bu Mira? Ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama itu kita anak-anak mampu untuk memahami jenis teks, yang pertama. Yang kedua, apa tujuan belajar teks recount. Jadi yang ketiga, generic structure dari teks itu, dan akhirnya di akhir nanti anak-anak mampu untuk menulis pengalaman pribadinya yang sudah berlalu berbentuk recount text. Berarti memang dia pertama memahami dulu ya jenis teksnya, kemudian dia mampu nanti membuat recount teksnya, begitu ya Bu Mira? Iya. Dari tujuan pembelajaran ini kira-kira area pengembangannya ini gimana? Area pengembangan anak-anak paling kurang dia mampu menceritakan dalam bahasa Inggris menggunakan bahasa atau vocabulary yang simple tentang merimain kembali apa kejadian-kejadiannya yang sudah berlalu. Mungkin ada peristiwa masa kecilnya yang tidak baik, ada peristiwa masa kecilnya yang baik, atau tentang liburan mereka yang akan mereka ceritakan nantinya. Berarti ini meningkatkan keterampilannya, begitu ya Bu Mira? Iya. Oke. Karena kita besok ya Bu Mira ya, Iya, insya Allah. akan mengadakan supervisi akademik. Apa nih yang sudah Bu Mira persiapkan? Pertama saya sudah siapkan RPP, yang kedua ada media pembelajaran. Insya Allah besok memakai quizzes, jadi nanti diinformasikan kepada anak-anak untuk membawa HP. Untuk ice breakingnya mungkin selama 5 menit untuk mengetes pemahamannya tentang recount text. Berarti itu sudah masuk strategi, begitu ya Bu? Iya. Selain menggunakan quizzes tadi, ada lagi strategi yang digunakan Bu? Ada. Kita menggunakan nantinya sistem diskusi anak akan membahas dulu materi tentang tenses. Ya, sampai mereka paham dulu tenses, nanti baru ujung cerita mereka bisa merangkai kata menjadi kalimat bisa mereka rangkai menjadi paragraf. Di konteks tadi ya Bu. Oke, pada materi ini terutama di konteks atau materi bahasa Inggris lainnya ini, kira-kira kesulitan atau kendala apa nih yang biasanya Bu Mira temui?
Yang pertama, siswa yang tidak bawa HP. Nah, itu solusinya bagi saya nih, saya akan suruh mereka join dengan temannya yang bawa HP, itu yang pertama. Yang kedua, masalah vocabulary. Kalau vocabulary otomatis anak-anak bawa kamus, karena kita ada HP, jadi sekaligus bisa tanya di Google masalah kosakata yang tidak paham. Kemudian yang ketiga, terkendala itu menyusun, merakit itu yang susah bagi anak. Bagaimana merakit kalimat per kalimat itu bisa menjadi sebuah teks. Oke, kalau dari saya yang saya tangkap tadi bahwa kendalanya biasanya dari HP ya. Sudah Ibu atasi dengan apa tadi ya? Berkelompok gitu. Berkelompok. Kemudian yang tidak bawa kamus tadi bisa diatasi dengan melihat HP lagi ya, dari HP. Google. Nah, yang terkait yang terakhir tadi, siswa susah nih kan menyusun kata-kata menjadi sebuah paragraf. Kira-kira cara mengatasi kesulitan tersebut gimana tuh, Bu Mira? Kalau yang tidak bawa HP tadi, ya kan kita suruh anak pakai tim gitu ya. Jadi yang bawa HP kita suruh depan dulu, oke, pilih temanmu yang mana yang rasanya lebih klop sama dia, jadi duduk dengan teman yang ber-HP. Kemudian untuk Google mungkin anak-anak sekarang udah paham, tinggal bikin bahasa Indonesianya, kemudian tanya Brandy untuk translate, selesai dia. Cuman kalau di translate itu kebanyakan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, cara penyusunan grammarnya, tata bahasanya tidak sesuai dengan yang telah kita pelajari. Itu yang akan saya arahkan lagi nantinya, bagaimana Google secara gamblang langsung mentranslate bagaimana aturan bahasa kita menggunakan bahasa atau tata bahasa yang sudah kita pelajari. Berarti Ibu Mira arahkan nanti siswa-siswa ya Bu ya? Ya. Oke, mungkin secara ringkas untuk pembelajaran besok ini bisa Bu Mira ceritakan nih langkah-langkah pembelajarannya seperti apa? Oke. Yang pertama, mulai dari disiapkan ya, disiapkan anak, kemudian kita setelah baca doa ambil absen, kemudian siswa kita bagi per kelompok untuk kuisis tadi bagi yang punya HP dan yang tidak punya HP. Kemudian kita jelaskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pertama, kedua, ketiga, paling kurang hari itu selesai tujuan pembelajaran 1 dan 2. Atau pertemuan selanjutnya 3, makin lama makin sulit dia, kemudian keempat. Nah, setelah itu kita kasih ice breakingnya berupa quizzes untuk ngetes pemahaman siswa. Mungkin di sana enaknya, asiknya nanti nampaknya di sana bagi mereka. Setelah selesai quizzes, mereka nampak langsung nilainya dan mereka ada rasa penasaran kenapa saya salah. Padahal materi ini mudah menurut mereka karena penggunaan pensi saja antara to be yang mereka gunakan bentuk past continuous tense. Kemudian nanti kita bahas bersama juga, soalnya tidak banyak, palingan agak 10 soal kita bahas bersama. Setelah bahas bersama, di sana mereka baru kita jelaskan yang benarnya seperti apa, kemudian baru nanti ditutup dengan mengungkapkan perasaan mereka masing-masing. Hari ini Ananda belajar menggunakan quizzes atau menggunakan HP. Kemudian apa perasaan Anda hari ini? Refleksinya seperti itu biasanya kepada anak-anak. Kemudian mereka disuruh bikin emoji masing-masing di kertas catatan mereka sendiri. Kalau yang kesal karena saya tidak punya HP, dia bikin emojinya menangis gitu. Kalau dia yang bahagia, dia ada bentuk lope-lope itu kayak gitu biasanya. Menarik sekali rencana Bu Mira nih, mulai dari penggunaan teknologi ya. Ada teknologi HP di situ, kemudian siswa berdiskusi ya, lalu penggunaan ice breaking juga gitu ya Bu Mira ya, sampai kita terakhir nanti refleksi. Saya rasa itu rencana yang sangat baik sekali nih dari Bu Mira, detail dan sudah dipersiapkan ya. Mudah-mudahan berjalan lancar besok. Iya, seperti itu. Persiapannya tadi sudah matang ya, sudah selesai ya. Oke. Setelah
observasi besok selesai nih, kira-kira kapan waktunya bisa kita melakukan refleksi ini? Insya Allah Rabu ya. Hari Besoknya Rabu. lagi ya. Oke, baik. Hari Rabu kita adakan refleksi ya Bu Mira. Mm-mm. Oke Bu Mira, dari rencana-rencana yang Bu Mira jalankan, semoga semuanya terlaksana dengan baik. Kemudian observasi besok juga berjalan dengan lancar ya Bu Mira. Tetap semangat. Oke, terima kasih banyak atas waktu yang Bu Mira luangkan nih di sela-sela kesibukannya Bu Mira. Oke, sama-sama. Oke. Demikian pra-observasi saya dengan Ibu Srina Desmira, guru bahasa Inggris dari SMP 4 Batanganai. Berjumpa lagi pada langkah observasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mulai. Silakan disiapkan dulu. Attention please. Respect the teacher. Finish. Display together. Waalaikumsalam. Okay, good morning everybody. Good morning, teacher. How are you this morning? I'm fine. Okay, I'm fine too. Okay, I'm nice to meet you. I wish to meet you too. Okay, I miss you. I miss you. Okay, I love you. Okay, I love you. I love you too. Okay, I want to ask you about what day is it today? Yes, yes. Today, what day is it today? Hari apa Tuesday. sekarang? Yes. Today is Yes. jangan lupa lagi. Today is Tuesday. Tuesday. What day is it tomorrow? Wednesday. Tomorrow? Wednesday. Okay, Wednesday. What day was it yesterday? Kita belajar tentang recount masa lalu. Yesterday. What day was it yesterday? Monday. Okay, got Fahri. Yesterday was Monday. Cukup dijawab dari kata Monday. Monday, berarti kita sudah ada komunikasi yang baik. Okay, class. Today we are talking about recount text. Okay, before we start our lesson today, I want to check your attendance list first. Okay? Mulai, Pak. Check your attendance list dulu ya. Yes. Action. Allah ya Allah. Okay, aku buat Got. say present. Okay, in English. Ayla, Arfendi, Absent. Okay, absent. Depri, Absent. absent. Devandi, Absent. okay, Permi, Yeah. okay, permission. Okay, Farel, absent. Ilyana, ya. Okay, Ilyana, present. Keila, present. Fahri, Present. okay, present. Zidan, Mulia, okay. Okay, I want to remind you. Okay, I want to remind you now. Today is Tuesday. Okay, all of you stand up, please. Okay, kita masih ada Belajar Pancasila. Okay, belum belajar. Okay, if I say single applause, please remember single applause. Okay. Jadi nanti aku mainnya siapa yang salah. Mari ke depan. Coba. Oke, dia bisa? Yes. Oke, single applause. Single applause. Double applause.
Iya, ini siapa punya nih? Abdul dong? Enggak. Oke. Iya, bener juga kok. Depan, Oke. Tugas Anda sudah Mrs. nilai. Apa tugas selanjutnya di rumah, Mrs.? The first one, Ananda foto yang bahasa Indonesia. Masih ingat yang bahasa Indonesia? Kemudian pas yang ditranslate di foto juga. Kemudian divideokan ini. Kan, kemudian nanti Di-post ke TikTok. dikirimkan lewat TikTok. Iya. Kalau itu adalah tugas. Udah nempel dah. Caranya gimana, Mrs? Yang direkam yang mana? Yang Anda baca, bukan yang ini, bukan foto saja. Oke, friend, I want to tell you about my childhood. Tapi adik Anda, sister Anda yang merekam ini. I want to tell you about my childhood. This is my photo. Anda tinggal bacanya aja. This is my photo when I was a little. I was a year old. Ini bukan di WhatsApp, Anda foto rekam dulu. Rekaman suaranya nanti masuk ke TikTok. Biar apa? Biar dapat videonya lebih banyak. Oke, any question? Ada pertanyaan mungkin? Iya. Halo. Untuk tugas di rumah kita nggak bisa kerja lagi nih. Karena besok kita mau genit kan? Ini sudah miss lagi. Masih ada TikTok tuh ini. Ya, mulai dari foto bahasa Indonesia, bahasa Inggris, foto ini, kemudian rekaman suara. Miss ambil nilai ya. Kalau saya mah saya bahas beda. Iya, in English. Oke, kalau suaranya in English. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Halo, any question nanti nih ya? Halo, oke. Sebagian ya. Silakan yang ada Alika, Devan. Oke, dan Fadli, Don. Apa ya? Teguh ada. Galiana, oke, Galiana. Devan, ada Devan. Oke, Siva. Oke, Zahra. Zahra. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran materi kita apa? Do you still remember Miss mau review dulu? Apa materi kita yang pertama? Judulnya? Recount text. Do you still remember about what the meaning is recount text? Apa itu recount text? Apa itu recount text ini? Mana? Oke, halo. Ngapain kita recount text? Saya udah pakai menulis menceritakan tentang masa lalu. Oke, do you know still remember about what is the purpose of the recount text? Apa tujuan kita bikin recount text itu? Apa tujuannya mana? Ceritakan. Oke, menceritakan kembali to retell past experience. In English ya, to retell. Untuk menceritakan kembali tentang peristiwa masa lalu. Oke, do you still remember about generic structure-nya? Tiga. The first one. Orientation. Very good. Okay, the second one. Event. Okay, very good. Then the second one. Okay, reorientation. Kalau misalnya nih, kira-kira apa sih? What is the example? Contoh dari recount text itu menurut Anda judulnya seperti apa? Is it maling undang itu recount text? Maling undang itu recount text? Nah, itu adalah cerita. Apa yang recount text? Salah satunya adalah childhood. Bisa main holiday. Sekarang, Mrs. punya apa namanya? Ada teks. Di dalam teks ini sebelumnya Miss mau kasih Anda masing-masing kertas yang menggunakan Mrs. Oke. Ini dari dia. Oke, apa namanya ya? Oke, apa namanya nih? Kita. Apa namanya? Halo? Oh, ini nih. Apa namanya nih? Kita. Kita itu apa nih? Semacam barcode. Tahu nggak barcode? Oke, ingat apa namanya? Nah, oke, bismillah. Ini adalah
model kertas. Paper notebook. Oke, buka dulu ya. Sekarang apa? Hasil dari 5 pertanyaan, 5 question, cukup dijawab apabila menurut Anda jawabannya A, bikin A. Apabila B, bikin B. Bila C, bisa bisa? Oke, siapa yang dapat P1? Aira. P sama D. Oke, P2 siapa? P2 ya. Susan. Susan, lanjut. P3 siapa, Nak? Talita. Halen. Oke, next. Ilyana. Oke, next. What's your name? Rafiq. Oke, Rafiq. Oke, pertanyaannya. Semua sih selanjutnya. Apa? Ini juga kawan. Tahu nggak ini? Ini diacak. Ini diacak, nggak boleh dilihat. Someone watch. B. A text that tells story at the serious chronological connection event. C. A text used to tell something that happened in the past. B. A text that explain or help us how to make or use some things. Silakan Anda jawab ke atas. Ayo. Kita mulai dari sini ya. Oke. Oke, thank you. Oke. Ayo nak, mana jawab lagi? Oke. Oke. Lanjut. Putri tangan lembut. Tangan, tidak boleh nampak tangannya. Sekali baca langsung ini. Oke. Oke. Thank you. Tapi kamera. Oke. Oke. Selanjutnya, what is the purpose of the recount text? Purpose recount text. Ingat purpose? A. To describe how something is completely. B. To entertain. C. To tell about something in general. D. To recall past experience. Silakan dijawab. Oke. Oke. Pecah. Mati ya lah. Oke, thank you. Next. Oke, Hoi. please. Sudah. Pertanyaan selanjutnya. Paling tidak mah. What is the tenses? Tenses yang digunakan dalam recount text. This one, future perfect. B. Tenses yang digunakan dalam recount text. A. Future perfect. B. Simple past. C. Simple future. D. Simple present. Oke. Diulang pertanyaannya. Yo. What is the tenses of recount text? A. Future perfect tense. Simple past. Simple future. Simple present. Oke, silakan dulu. Sekarang, Lilis mau bantu Anda diskusi kelompok. How many person here? 1, 2, 3. Berarti one group 3 person. Oke, 1,
Do you understand? Oke, kita mau quizzes selanjutnya nih. Mau ya? Quizesnya online. Start from Farel. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. dan mana ending dari sesuatu. Iya, understand? Boleh. Oke. Bisa nggak cerita itu yang di bawah Anda masukkan ke atas dulu? Makanya tugas Anda adalah tugas Anda nanti nempel, susun nempel di sini. Nah, oleh kelompok-kelompok yang sekarang apa itu rearrange? Menjadi kembali. Yang mana disusun? Naik menjadi good night bermalam. Lalu sentence become good. Sudah kan? Good paragraph. Makan siang dulu. Makan sore apa? Wah, kuwi aplikasi putih mah. Oke, yang sudah siap, silahkan. Please. Boleh sini pakai. Pastikan benar-benar betul. Kapan tuh sore itu? Coba cari siang. Siang beda loh, Cora. Iyalah sama siang. Yang sore beda ya, tengah hari, siang, sanjur, sore. Tapi lebih aku sanjur itu sore ini. Mau keluar dari siang, terus siang. Jadi kok malam lagi ngolok lah. Mulai dari siang jam 12 sampai jam 6 itu afternoon. Jam 12 akhir jam 6 sore. Kira-kira makan siangnya jam berapa? Makan siangnya jam berapa? Makan siangnya jam berapa? Wah, jam 1. Yakin ya? Tahu, nangis dulu. Silakan kasih belakangnya.
Oke, silakan yang tembak. Ayo, silakan tembak. Oke. Dan second one. Ah, menyusun kembali kalimat yang sudah diacak. Kalimat diacak menjadi Oke, hasil nilai masukkan ke paper ya. Nilai Anda yang tadi yang paper Anda tadi player nomor berapa? Oke, player nomor berapa Anda? Coba aja. Nanti dikasih kameramen ya. Betul nggak apa yang ada di sini? Serapi mungkin ya, serapi. Ini masternya kayak ya. Yang paling tinggi siapa? Oke, 13 player 13 siapa tadi? Player 13. Nah, player 10. Oke, next yang salahnya 2. Player 17 siapa? Oke, Oke, sampai salah 2 ya. Salah 3 enggak ada ya? Ya, very good. Enggak ada yang salah 3. Yang salah 3 sampai? Oke, hasilnya sudah di-screen dulu ya. Yang salah satu cuma berapa? Oke, bisa misalnya? Ya. Korea. Ya, sit in your chair. Habib, halo Habib. Habib. Bisa kita cek yang mana yang betul grupnya? Yang betul grupnya, yang mana yang paling betul grupnya menyusun? Kayak ada first one. Nah, fokus. Halo. Dan, Habib, gimana Habib? Nanti kita main apa? Kita main apa ini? Siap ya? Oke. The first one, you rearrange. Ada kata kunci. Kalau ada dalam ujian nanti kalau keluar kalimat rearrange, berarti akan disuruh menyusun kembali. Kalau kemarin ujian kita masih ingat hal 1, rearrange word become sentence. Kata-kata bisa acak-acak. Kemudian ada susun menjadi kalimat. Sekarang yang bisa acak apa? Kalimat menjadi sebuah paragraf atau cerita. Boleh dipakai betul. Kalimat diacak dijadikan sebuah cerita. Kalau ada cerita bisa aja bertukar posisi, bisa dia bertukar posisi. Kalau recount text, dia punya aturan. Apa namanya generic structure. Ada 3 generic structure. The first one, apa yang first one? Orientation, perkenalan tokohnya dulu, di mana telah dinyatakan kejadian. The second
Kejadian, ada kejadian satu mana, kejadian dua mana? Nggak mungkin kejadiannya malam dulu, malam, siang, pulang malam ya. Nggak bisa seperti itu. Nah, matahari itu berputar dari pagi, siang, sore, maghrib, baru malam, tengah malam. Oke, kita cek ya. Oke. Start from group 1. Recount text. My holiday at home. My holiday at home. Ini masuk apa nih? Masuk apa nih? My holiday at home. Holiday apa? Liburan. At home? Rumah. Poin yang ini masuk apa ini? Title. Bagus Alexa, ini termasuk title. Apa itu title? Judul. Jadi setiap teks itu harus ada judul. Oke. The second one. Last holiday was my worst holiday. Holiday tahun lalu adalah liburan yang paling jelek, yang paling buruk. Because I didn't go anywhere. Karena saya tidak pergi kemana-mana. I just stay in my home. Saya hanya di rumah saja. Liburan siapa ini? Siapa yang punya cerita? Yang punya cerita siapa? Hai, masuk apa nih? Saya. Masuk apa ya? Oh, siapa yang bercerita? Saya. Oke, ada apa dengan saya? Liburannya liburan yang paling jelek, yang paling membosankan karena hanya di rumah saja. Oke, kita masuk yang kedua. In the morning. I woke up and I had breakfast. Woke up, apa itu woke up? Bangun. Oke, breakfast. Sarapan. Bangun dulu pagi-pagi, kemudian baru sarapan. Sudah? Semua nih ya? Posisinya udah betul? Oke, posisi yang kedua. Betul, that's right. Oke, kita masuk ke yang ketiga. Ini juga sudah ini kayaknya. Ini. Oke, kita masuk ke kelompok pagi. In the afternoon, mulainya dari sore. Setelah sore, malam. Kita malam. Apa ya kesalahannya? Putri. Tidak apa-apa. Siap Putri. Tidak ada masalah. Oke. Tidak ada masalah. Ayo oke. Oke ya. Harus mampu menerima kekalahan. Harus welcome dengan kalau kita salah, kita siap untuk memperbaiki. Jangan manusia Alexa. Alexa, manusia itu tidak ada yang tidak punya kesalahan. Manusia ada yang salah? Ada. Makanya tadi diskusi Anda, alat nggak tadi diskusi? Enggak. Kenapa tidak? Oke, next. Aman ya? Aman, Putri? Oke, next. Mana tahu yang lain masih ada poin yang selanjutnya. Oke. Ini afternoon. Pada sore hari, I had a lunch. After that, took a nap. Saya makan siang. Kemudian saya tidur siang, tidur sore. Saya makan siang, kemudian tidur siang. Is it right? Yes. Right. Okay, is it right? Okay. Is it right? Okay. Next. In the evening. Apa itu ini? Halo. Halo Zidan. Zidan aman? Aman? Aman ya? Ini aman. Pada malam hari I watch until I feel boring. Apa tuh I watch? Menonton. Biasanya nontonnya apa? Bisa nonton TV, bisa juga nonton HP. Yang penting dia nonton. Until. Oke, ini until I feel boring. Apa itu bosan? Oke. Is it right? Right. Okay, let it go.
Oke, kira-kira paham dengan teksnya? Bisa kita lakukan kuisis? Jawab pertanyaan berdasarkan informasi yang Ananda dapatkan. Namanya reading comprehension. Siap? Disebagikan. Yuk, sudah masuk. Akhirnya dengan Abdul sudah masuk. Yang lain mana? Yang lain mana? Belum bergabung. Ayo, 2 orang sudah masuk. Alexa. Ayo. Capek ya? Udah masuk semua? Udah menjadi sudah. Oke, teksnya sama dengan di sini. Tetap baca teksnya dengan semuanya jawab soalnya. Sama saja, teksnya sama. Ini beda soalnya juga yang boleh ya. Di rumah ini. Silakan istirahat. Kita di rumah saja. Oke. Apa kata untuk hari ini? Anda bahagia? Seru ya? Seru ya? Seru. Nah, mari kita ke thank you very much. Please take a rest and Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, menindaklanjuti kemarin kita sudah observasi Mira ya. Sekarang kita ke pasca observasinya dari supervisi akademik. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya tanyakan ke Mira. Boleh, silakan. Kira-kira dari obrolan kita ini apa nih yang Mira harapkan? Ya, harapannya bisa menggali potensi diri. Kemudian mungkin ada masukan dari ini karena sudah melakukan observasi kemarin itu tidak terluput dari kesalahan mungkin karena groginya atau memang udah salah dari awalnya. Mohon masukan nantinya dari Om. Seperti itu ya. Ya. Gimana nih perasaannya setelah observasi kemarin? Alhamdulillah lega. Ternyata dilihat orang lain itu luar biasa kan. Ada pressure tersendiri ya. Iya. Tapi kita ingin untuk menaikkan kualitas pembelajaran. Oke. Kemarin kan sudah Bu Mira rencanakan nih apa yang akan dilakukan waktu observasi. Kira-kira rencana-rencana itu sudah terlaksana semuanya? Ada beberapa yang tidak terlaksana kemarin itu. Setelah diteliti, kita tidak secara rinci menjelaskan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran lupa menurutnya ya. Tujuan pembelajaran Iya. ya. Padahal dalam soal memang secara tidak langsung kita udah bilang tugas Anda hari ini rearrange, tapi tidak dituliskan tujuan pembelajaran hari ini, itu yang lupanya. Cuma Kata pengantar, iya, kata pengantarnya yang tidak. Kalau instruksinya ada. Kira-kira ke depannya gimana nih? Kedepannya, Supaya nggak lupa. iya, memang kita bikin catatan kecil kayaknya. Catatan kecil Ya, ya. mungkin karena kemarin saking groginya. Oke, tapi sudah bisa nggak bagus kan?
Oke, terima kasih. Tapi kalau tujuan pembelajarannya sudah tercapai kemarin atau gimana? Udah, Belum? siswa kan disuruh menyusun kalimat acak menjadi sebuah teks. Anak-anak kan terakhir sudah menempel ke papan tulis masing-masing. Walaupun ada satu kelompok yang salah, tapi mereka tahu kalau mereka salah dan mereka pun merasa kesal. Itu yang perlu kita luruskan. Pada dasarnya manusia itu tidak ada yang tidak salah, kita belajar dari Tapi itu namanya proses pembelajaran. proses pembelajaran. Berarti sudah tercapai ya Bu Mira. Alhamdulillah. Kita identifikasi dulu pembelajaran kemarin. Mungkin sudah diungkapkan tadi, tapi mungkin secara ini lebih jelasnya apa nih hal yang sudah baik dari proses pembelajaran kemarin? Merdeka belajar itu sebenarnya ujungnya bahagia. Iya. Alhamdulillah anak kita tidak ada yang tertekan, mereka tujuan utama kita sebagai guru itu adalah siswanya. Itu ada Siswa kuncinya. sebagai Iya, subjek sebagai ya, bukan subjeknya. objek ya. Iya. Oke baik. Yang sudah baik berarti Bu Mira mengikuti pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid atau gimana? Iya, Kemarin. alhamdulillah sudah sesuai dengan kebutuhan murid. Kosakatanya pun dipilih dan masih banyak yang di bawah rata-rata sih. Tapi karena waktu tadi sudah dilanjutkan lagi, Iya. catat dengan langsung. Kemarin kan pakai quizzes. Krisis, penerapan krisis di kelas ya Bu. Iya. Baik. Selanjutnya kira-kira apa yang kurang nih, yang perlu peningkatan pada pembelajaran kemarin? Manage waktu kayaknya. Memanage waktu. Iya, manage waktu yang mungkin selama ini, yang sebelum-sebelumnya kalau kita mengajar pengennya ya Allah cepatlah habis waktu kan gitu. Kalau dulu apalagi kalau mengajar siang, teknik yang kita pikirkan itu kita pikir-mikir lagi bagaimana anak tidak tidur, bagaimana akhirnya kita marah-marah. Tapi alhamdulillah sekarang saking hebatnya teknologi, canggihnya, kemudian banyaknya model-model pembelajaran yang kita pelajari di PMM seperti ini mengajarkan ini, ternyata 40 menit itu bisa rasanya 10 menit gitu. Sehingga anak-anak setelah selesai udah habis jam ini saking bahagianya gitu. Iya. Berarti sudah berhasil. Tapi menikmati dia gitu. Iya, menikmati pembelajaran. Iya. Bahagia berarti tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Terkait manajemen waktu ini kira-kira gimana nih strategi Bu Mira? Manajemen waktu Iya. selanjutnya. Untuk selanjutnya mungkin kita akan bikin catatan kecil untuk mengkat misalnya pembukaan sekian menit. Nah, itu solusinya kayaknya. Kemudian ya kadang-kadang di dalam kelas itu memang tidak ada yang bisa mengontrol kita sebenarnya. Makanya supervisi itu bagus. Paling kurang ibu yang mensupervisi kita dari belakang tahu kalau kita molor waktu gitu. Kan itu kemarin itu memang molor sekali waktu kemarin itu. Oke, berarti dibuat catatan waktunya ya Bu Mira. Iya, contoh untuk kegiatan memberikan pembelajarannya. ya memberi tugas anak-anak menyusun berapa menit. Nah, iya. Kita tetapkan Ya waktunya. ditetapkan. Kemudian ke depan berapa menit. Ya saking bahagianya mereka untuk ke depan aja gantian gitu kan. Memang menghabiskan waktu. Kira-kira ada tantangan nggak nanti untuk rencana? Ada harapan kita kan pakai kurikulum darurat hari ini. Waktu kita pakai kurikulum darurat, kita cuma satu semester itu cuma satu topik. Ya contoh recount text ini kan untuk 3 bulan pembelajaran. Ini cocok, makanya saya bilang saya sangat mengapresiasi pemerintah untuk kurikulum darurat hari ini itu cocok sekali karena materinya tidak sepadat yang ini.
Kalau kemarin itu kita tidak bisa manage waktu, bisa kita lanjutkan di pertemuan yang kedua. Bagus, tapi itulah tetap yang namanya waktu untuk pembukaan yang isi dengan penutup itu memang tidak bisa terkontrol. Berarti diperlukan kita Ya. atur gitu ya Bu. Iya. Kira-kira untuk mengatur rencana-rencana itu semua kapan ini rencana akan dilaksanakan? Secepatnya. Kemudian belajar dari kesalahan yang ada. Untuk menyusun rencana tersebut kira-kira butuh berapa lama nih targetnya, waktunya? 1 minggu cukup. minggu cukup, Iya. ya. Kemudian kita mungkin nanti kita gunakan tim teaching untuk teman konsultasi. Kayak Bunda, ya, kayak Bunda, Bu Desra, kemudian Ibu Imelna. Satu rumpun ya? Iya, satu rumpun. Baik sekali. Kemudian terhadap rencana ini siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Mira supaya Bu Mira konsisten nih melaksanakan rencana ini? Iya, pengawas bisa? Awas. Ya, pengawas sebagai pembina. Mungkin beliau mengadakan observasi, beliau bisa nantinya melihat dari perkembangan dari kekurangan yang selama ini. Yang pertama, yang kedua yang tim teaching tadi. Tim teaching ya? Iya. Iya, kita perlukan memang pengawasan Iya. supaya pengawasan dan kelanjutannya gitu. Iya, ya, kepala Bu, ya? sekolah juga ya. Supaya- Ibu kepala sekolah yang kepala sekolah sebagai supervisor kita di sini. Kita kan ada dibagi sama ibu tuh inti-intinya siapa aja yang masuk ke dalam kelas. Tim penilai namanya ya. Iya, tim Yang di penilai. PKB. Oke Bu Mira, rencana yang Bu Mira jabarkan itu sangat bagus sekali menurut saya. Nanti hasilnya saya tunggu ya Bu Mira, bagaimana hasilnya nanti dari rencana-rencana itu semua. Nah dari percakapan kita sejauh ini kira-kira ada yang perlu disampaikan lagi atau ada yang masih mengganjal Bu Mira? Enggak, cukup. Mau cukup ya? Ya. Berarti kesimpulannya gimana nih Bu Mira terhadap rencana atau perbaikan Bu Mira? Perbaikan saya ke depan, yang pertama tadi masalah tujuan pembelajaran yang sering lupa. Kemudian yang kedua tentang cara memanage waktu. Dan nanti saya akan kerjasama dengan teaching, mungkin pengawas, kepala sekolah, dan juga bisa Umi sekaligus sebagai tim supervisornya Boleh. dari PGP Angkatan 6. Iya. Boleh nanti. Selanjutnya itu kesimpulannya tadi ya. Iya. Nah, apa nih yang dapat dari percakapan kita ya? Banyak pengalaman yang didapat. Paling kurang hari ini kita tahu kesalahan kita sendiri. Karena tugas Umi hari ini menggali. Umi tekan bukan beri solusi, tapi Umi menggali sampai di mana potensi kita di dalam kelas, apa kekurangan kita, kemudian kita cari lagi solusinya sendiri. Iya. Nah, itu sebenarnya terjadilah alur tirta hari ini. Ternyata semua masalah itu kita yang menyelesaikannya sendiri. Sebenarnya kita memiliki potensi untuk menyelesaikan masalah kita sendiri karena kadang hanya saja kita perlu diarahkan. Iya, iya benar. Oke, saya rasa sudah sangat bagus sekali Bu Mira ya. Dari percakapan coaching ini kita sudah menemukan harapan-harapan kita bersama. Semoga nanti rencana pengembangan dirinya terlaksana ya Bu Mira untuk kemerdekaan belajar anak. Semangat selalu Bu Mira untuk mengembangkan diri. Saya tidak sabar nanti menunggu hasil rencana pengembangan Bu Mira ya. Tolong beritahu saya selanjutnya. Oke, terima kasih percakapan hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.